Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, semoga tetap dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas hukum Newton. Kita bahas yang pertama, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak terdapat gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Secara matematis dituliskan F sama dengan 0. Hukum 1 Newton disebut dengan hukum kelembaman atau hukum inersia karena setiap benda ingin mempertahankan keadaan semula. Artinya bila benda dalam keadaan diam akan cenderung diam, dan jika benda bergerak akan tetap bergerak. Contoh, ini ada kertas HPS diletakkan di atas meja, kemudian di atasnya ada sebuah buku. Saat kita tarik kertas HPS secara cepat, maka buku itu tetap berada pada posisinya. Artinya dia tetap mempertahankan keadaan semula. Tapi jika kertas itu kita tarik secara perlahan, maka buku itu akan ikut tertarik. Artinya dia akan tetap diam jika tidak ada gaya yang bekerja dan akan bergerak jika ada gaya yang bekerja. Kemudian yang kedua adalah saat kalian berada dalam sebuah mobil, kemudian di depan Pak supirnya mengerem secara mendadak karena di depannya ada seekor sapi yang hampir saja tertabrak. Artinya kalian akan tetap mempertahankan keadaan kalian semula jika kalian berada dalam sebuah mobil yang direm secara mendadak. Kemudian yang ketiga, ada beberapa tumpukan buku yang diletakkan di atas meja. Nah, di sana ada N dan W. Artinya tanda panah yang ke atas itu adalah gaya normal, kemudian ada tanda panah yang ke bawah itu adalah gaya berat. Berarti kalau dirumuskan, N sama dengan W, bawahnya lagi N sama dengan massa kali gravitasi. W itu sendiri massa kali gravitasi. Massa bukunya berapa? Gravitasi itu adalah gravitasi bumi. Nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang selanjutnya adalah hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya, atau resultan gaya berbanding terbalik dengan massa. Maka A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan massa kali percepatan. A itu adalah percepatan, di mana satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan sigma F itu adalah gaya atau resultan gaya, satuannya adalah Newton. M itu adalah massa, satuannya adalah kilogram. Bila pada sebuah benda bekerja gaya-gaya yang tidak seimbang, maka akan menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda itu. Perubahan kecepatan yang dimaksud adalah benda yang awalnya bergerak akan diam, dan benda yang awalnya diam akan bergerak. Nah, misal ini ada sebuah lemari yang ditarikkan atau didorong oleh 2 orang anak. Nah, berapakah percepatannya perpindahan lemari itu dengan gaya masing-masing setiap anak? Misalnya gaya yang pertama diberikan 10 Newton, gaya yang kedua misalnya 20 Newton. Berarti percepatannya berapa? Sementara massa bendanya juga berapa? Bisa digunakan A sama dengan rumusnya sigma F dibagi dengan M. Kemudian ada yang kedua adalah ini ada Budi dan Tono misalnya mendorong sebuah mobil yang masing-masing massanya berbeda dan memberikan gaya yang berbeda. Nah, berapakah percepatannya perpindahan mobil ini? Nah, jadi bisa dijadikan dengan A sama dengan sigma F per M. Tapi kalau yang ditanya adalah massa mobil, maka bisa ditukar rumusnya sigma F per A. Kalau yang dicari gaya, F-nya berarti sama dengan sigma F sama dengan massa kali percepatan M kali A. Contoh soal. Nah, perhatikan gambar berikut.
Nah, ini ada sebuah benda dengan massa 10 kg diberikan gaya sebesar 50 Newton. Tanya adalah percepatan, berarti adalah A. Nah, diketahui F sama dengan 50 Newton, M 10 kg, yang ditanya adalah A. Nah, hanya berapa? Maka dijawab F sama dengan M kali A atau A sama dengan F per M. Nah, F-nya tadi ada 50, masanya tadi adalah 10. 50 bagi 10 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyebutkan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya ke benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar kepada benda pertama, namun berlawanan arah. Ada gaya aksi dan reaksi. Maka dituliskan sigma F aksi itu sama dengan sigma F reaksi. Kenapa ada tanda negatif di sana? Karena berlawanan arah. Nah, misal nih, ada misalnya Budi di sana mendorong dinding misalnya. Nah, Budi memberikan gaya sebesar 200 Newton. Berapakah gaya reaksinya? Berarti gaya reaksinya adalah negatif 200 Newton. Nah, kemudian ada juga orang memanah. Kemudian yang ketiga adalah ada orang berenang. Sama, cara prinsip kerjanya juga sama. Oke, selanjutnya adalah soal. Kerjakan soal-soal berikut di lembaran kertas, tulis nama, kelas, dan mata pelajaran beserta alamat kalian secara lengkap. Perhatikan gambar berikut. Di sana ada massa 6 kg, ada gaya normal dan ada gaya berat. Yang ditanya adalah hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda tersebut. Kemudian yang kedua, terdapat bola besi dengan massa 100 kg digelindingkan pada permukaan dengan kecepatan gaya yang dimiliki benda tersebut adalah 9,8 meter per sekon. Sorry, ini bukan kecepatan tapi percepatan gaya. 9,8 meter per sekon kuadrat. Hitunglah besar gaya benda tersebut. Nah, apakah yang ditanya? Berarti yang ditanya adalah F. Rumusnya apa? Tinggal dimasukkan. Kemudian nomor 3, Rudi memiliki berat badan 40 kg. Rudi berusaha mendorong tembok yang memiliki gaya sebesar 200 Newton. Nah, berapakah gaya reaksi yang dikeluarkan tembok untuk mempertahankan posisinya? Nah, kerjakan 3 soal berikut di lembaran kertas. Ingat tulis nama, kelas, mapel, dan alamat kalian secara lengkap. Yang tinggal di C12 tulis C12, yang tinggal di KPU Utara tulis di KPU Utara. Oke. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan soalnya, tulis nama, kelas, mapel, dan alamat kalian secara lengkap. Ingat, tetap ikutin terus channel YouTube SMP Bina Bangsa 02. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.